Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dalam pembahasan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan tahun 2023. Kali ini kita akan membahas SMSM, Selamat Sempurna TBK. Analisa kita berdasarkan analisa fundamental, yaitu mengolah data yang sudah didapatkan dari laporan keuangan untuk sampai pada simpulan apakah kita bisa masuk atau belum bisa masuk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi bagi investor, karena tiap investor itu seharusnya melakukan analisa sendiri dan kemudian menjadikan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pertimbangan saja. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa yang kita lakukan ini adalah untuk menentukan apakah kita bisa masuk atau tidak, ya. Untuk misalnya menahan atau tidak, maka tentu saja kita akan melihat kita beli di harga berapa, kemudian dividen yang keluar itu dia harga berapa. Apabila sesuai saja maka tetap saja kita pertahankan, apabila tidak maka kita berpikir ulang, melihat kalkulasi valuasinya apakah bisa atau tidak untuk dipertahankan. Baik, kita akan membahas dulu SMSM itu apa, ya. SMSM adalah Selamat Sempurna TBK. Harga sekarang 1945. 1945. Oke. Karyawannya ada 3.000-an, ya. Oke. Kita cek ke bawah dulu sebelum ke situ. SMSM bergerak di bidang apa? Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah di bidang industri alat-alat perlengkapan atau suku cadang dari berbagai alat mesin pabrik dan kendaraan. Jadi ini bergerak di bidang spare part, ya. Bergerak di bidang spare part. SMSM produksi apa? Suku cadang otomotif dan mesin industri. Oke. Coba kita cek di ini dulu, ya, websitenya, ya. Oke, ini websitenya. Oke. Kita cek produk, ya. Main produk. Di sini ada Sakura Air Purifier, merek Sakura, ya. Ada radiator. Oke, cek lagi. Air filter. Peralatan-peralatan tadi, ya. Coba kita cek produk, main produk dulu, ya. Main produknya Sakura filter ADR radiator, ya. Itu main produknya. Kemudian others product, body maker Hydraxel Persada, ya. Dump hoist and body maker of dump truck, trailer, mixer, and tanks in production. Body maker, oke, pembuat badinya, ya, pembuat badannya, ya. Ada sistem manajemen kualitasnya, ada bantuan teknisnya. Oh, ini produk aslinya, ya. Oke. tadi ya, produk utamanya yang ini tadi, Sakura filter tadi produk utamanya, kemudian radiator. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita tentang laporan keuangannya, ya, yang sudah diaudit dan diserahkan ke Bursa Efek. Kemudian kita mendapatkan data sebagai berikutnya. Jadi kesimpulannya, data-data yang kita dapatkan di sini bahwa yang pertama, perusahaan ini sudah dihargai melebihi dari nilai perusahaannya, ya. Artinya nilai keseluruhan perusahaan itu dihargai sudah lebih tinggi. Oleh karena itu saya menganggap bahwa nanti dia bertumbuh, tapi pertumbuhannya sudah lamban. Kenapa? Karena sudah dihargai sangat tinggi, ya. Kemudian juga di sini valuasinya untuk di harga sekarang ini sudah 19% lebih mahal daripada harga maksimal kita beli. Maksimal kan 1.640, sementara di sini 1.950. Jadi sudah 19% lebih mahal. Jadi valuasinya mahal.
Sementara dari segi yang lain, perusahaan ini peduli dengan investor, yaitu dengan membagikan 60% dari Rp164 keuntungan dibagikan 98, berarti 40% masih ada ditahan untuk perusahaan. Nah, dari sini kita mendapatkan selama setahun menunggu kita mendapatkan 5%. 5% menurut saya dividennya itu cukup besar ya. Kemudian dari hal yang baik lainnya adalah cashnya ya, uang yang tersedia untuk bayar hutang itu 5 kali lebih banyak daripada hutangnya. Hutang berbunganya 6%, sementara uangnya ini 5 kali lebih banyak daripada kesiapan untuk bayar hutangnya. Jadi duitnya aman, hutangnya aman ya. Namun sini kalau menurut saya ini ada yang sedikit menjadi ganjalan, yaitu untuk retail ya. Retail maksudnya adalah pemilik saham, pemegang saham yang kurang dari 5% itu sudah 41% ya. Pemegang saham kurang dari 5% itu sudah 41%. Itu kalau menurut saya termasuk banyak ya. Jadi pengendali hampir retail, maksudnya karena ini retail sudah banyak di sini ya. Oke. Pengendali hampir retail. Hanya saja dari semua data itu ternyata dari 41% ini mengkhawatirkan, tetapi ternyata saham ini yang beredar untuk dijual belikan di bursa efek itu hanya 49%. Artinya 51%-nya masih dikuasai oleh pengendali. Jadi meskipun retail hampir pengendali, tetapi para pengendali besar tadi tidak ikut trading ya, tidak menjual belikan saham mereka masih menguasai, meskipun mayoritas agak mengkhawatirkan, tetapi di sini bahwa mereka masih menguasai perusahaan ya. Jadi mungkin di retail 41%, 8%-nya ini pengendali juga ada ikut trading kayaknya ya. Tetapi mereka secara umum masih menguasai ya. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa untuk perusahaan ini, kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu adalah dengan mereka valuasinya sekarang mahal, maka kalau kita membeli sekarang itu bisa saja dia akan turun dulu, misalnya menuju ke harga wajar, maka dia turun 19%. Apalagi kalau dia mau menuju ke harga murah, maka tambah lagi 20%. Jadi bisa saja dia turun. Oleh karena itu sebagai investor tidak hanya memperhatikan masalah dividen, tetapi juga kita memperhatikan kalau saham ini bisa turun. Kalau melihat dari kondisi valuasi saat ini, bisa saja harganya turun. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa kita lebih baik menunggu dulu ya, menunggu valuasi membaik ini maksudnya turun ke, saya lebih cenderung ke harga murah ya. Artinya apa? Kalau ke harga murah berarti tentu saja ada diskon ya. Kalau saat ini, kalau sekarang di atas malah lebih daripada harga wajar. Kalau ke wajar saja kita bisa turun ke bawah apa ya. Oleh karena itu saya menyatakan lebih baik menunggu valuasi membaik ya. Kalau dari segi dividen tentu saja ini bagus. Kenapa? Karena 5% ini besar, ini termasuk besar, tetapi concern kita adalah valuasinya yang mahal. Oke, demikian pembahasan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.